Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke pekan kedua BRI Super League 2025-2026. Oke, sebelum kami bahas jalannya pertandingan kali ini, kami dari tim Rio Riasport mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Terlepas dari tengah tidak sehatnya negeri ini ya, dengan banyaknya ulah dari para petinggi negeri ini yang seolah-olah gak tahu deh ini otaknya pada kemana, gak tahu juga nih, malah rakyat disengsarakan. Tapi kami nggak peduli itu, bukan peduli ya. Jadi kami nggak mengurusin itu. Kami sebenarnya sebagai rakyat Indonesia dan juga sebagai abdi negara hanya mengucapkan kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Semoga saja kita berdoa sama-sama ya. Semoga saja negeri ini kembali ke terahnya, kembali kesejahteraan rakyatnya, dan kembali ke apa yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Bukan mengurusi hal-hal yang malah mencerahkan rakyat, tapi juga harusnya lebih mensejahterakan rakyat. Itu aja ya. Oke, kita balik lagi ke topik pembicaraan kita kali ini, yakni kita bahas pertandingan di Super League 2025-2026 pekan kedua antara tuan rumah Persijap Jepara, tim promosi musim ini ya, melawan atau akan kedatangan tamu tim juara bertahan Liga 1 musim lalu, Persib Bandung. Nah, ini adalah pertemuan yang pertama kali sejak kurang lebih 11 tahun lamanya dua tim ini nggak bertemu, karena terakhir kali kalau nggak salah ketemunya itu 2014 di Liga dan 2016 di ajang uji coba kalau nggak salah ya, koreksi kalau kami salah ya. Makanya ini akan menarik nih, seperti apa perjumpaan kedua tim ini setelah 11 tahun lebih lamanya nggak ketemu. Apakah ada sesuatu yang mengejutkan? Karena ya kita tahu lah, tim-tim promosi musim ini juga nggak bisa dianggap remeh, karena mereka mungkin punya target-target tersendiri, apalagi yang dihadapi adalah tim sekelas Persib, dimana kita tahu lah ya, setiap tim yang akan jumpa dengan Persib memiliki motivasi dan semangat berlebih. Kenapa demikian? Nanti kita bahas secara lengkapnya di dalam video. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu bagaimana persiapan kedua pelatih dan juga kesebelasan ini dalam menghadapi laga di pekan kedua, dan ada pemain siapa yang akan ditampilkan dan juga siapa yang akan mungkin tidak tampil di laga kali ini, tapi saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah kisi-kisi jelang laga pekan kedua antara Persijap Jepara kontra Persib Bandung. Stadion Gelora Bumi Kartini akan benar-benar bergelora nih pada Senin 11 Agustus 2025. Sebab tim tuan rumah Persijap Jepara akan kedatangan tamu istimewa, yakni tim juara bertahan dan juga juara back-to-back Liga 1, yakni Persib Bandung, dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026 pekan kedua. Sebagai tim promosi musim ini, tentu target manajemen Persijap tak muluk-muluk. Sudah bisa bertahan di Liga Utama saja udah bagus ya. Tapi tentu berbeda cerita jika lawannya adalah Persib. Sebab ini udah bukan jadi rahasia umum lagi, di mana tim manapun yang akan menghadapi Persib pasti akan mengerahkan 100% kemampuannya, bahkan bisa lebih. Ada motivasi tersendiri setiap tim di Indonesia jika mampu kalahkan Persib. Nah, ini pun berlaku pada para supporter Persijap atau yang disebut Laskar Kali Nyamat. Ada kebanggaan tersendiri jika mampu kalahkan tim nomor 1 paling populer di Indonesia. Apalagi Persib itu berstatus sebagai juara back to back. Dua tim ini sudah nggak bertemu itu selama kurang lebih 11 tahun lamanya. Terakhir kali dua tim ini bertemu di era tahun 2014 itu di Liga resmi ya. Dan juga di 2016 kalau nggak salah di ajang ISC ataupun persahabatan, kami kurang tahu lah. Coba koreksi sendiri ya. Tapi dari catatan sejarah sejak era Liga Indonesia, dua tim ini tuh sebenarnya baru bertemu sebanyak 6 kali aja loh ya. Dengan catatan Persijap itu baru 1 kali pernah ngalahin Persib,
Sementara Persib udah 3 kali pernah ngalahin Persijap dan 2 laga sisanya berakhir imbang. Meskipun rekor pertemuan antara Persijap dan Persib ini pun tidak menguntungkan bagi tuan rumah Persijap Jepara, tapi rekor Persijap cukup apik kalau menghadapi Persib kalau di kandang sendiri. Terhitung sejak 2011, Persijap itu udah 1 kali pernah ngalahkan Persib, 2 kali imbang, dan baru 1 kali kalah di kandang mereka kalau menjamu Persib. Di laga perdana musim ini, Persijap itu mampu menahan imbang tim kuat lain PSM Makassar di kandang PSM malah. Sementara Persib di laga perdana justru menang 2-0 atas Semen Padang di kandang Persib. Makanya meskipun di laga ini Persib diunggulkan akan raih poin penuh, tapi jangan lupa Persijap di laga ini pun nothing tulus alias main lepas aja. Kalau kita bicara soal permasalahan 2 tim ini, sebenarnya 2 tim ini tuh permasalahannya hampir sama sih, dimana baik Persijap maupun Persib, permasalahan utamanya adalah soal chemistry yang memang belum terjalin rapi. Maklum lah ya, ini kan awal musim. Dari segi penyerangan, 2 tim ini tuh sebenarnya hampir sama juga sih, sama-sama punya 2 striker asing. Bedanya Persijap itu lebih sedikit ya strikernya, sementara Persib tuh punya 3 kalau nggak salah dengan Dimas Derajat sebagai striker lokal. Nah, dari komposisi skuad, Persijap saat ini tuh punya 9 pemain asing. Persib pun sama, 9 pemain asing. Sama-sama punya kiper asing juga, yakni ada Rodrigo Mora di kubu Persijap dan ada Adam Zibek di kubu Persib. Tapi kalau di lini belakang memang Persib sedikit lebih unggul dibandingkan Persijap. Persib itu punya 3 bek asing, sementara Persijap cuma punya 2 bek asing. Kalau lini tengah sama-sama kuat ya, sama-sama punya 2 gelandang asing. Nah, kalau sisi penyerangan, selain sama-sama punya 2 striker asing, sebenarnya Persijap lebih unggul sih dibanding Persib soal lini penyerangan. Karena Persijap itu sangat menumpuk winger-winger ya. Bahkan Persijap punya 2 winger asing, ini Carlos Franca dan juga Najib Yakubu. Sementara Persib ya masih mengandalkan pemain lokal ya, seperti Beckham Putra dan juga kadang ganti-gantian dengan salah satu pemain lain seperti Berguinho ya. Nah, yang unik di Persijap Jepara ada 1 pemain Persib yang masih aktif, yakni Azikri Fadilah yang dipinjamkan musim ini. Ada juga 2 mantan pemain Persib, yakni David Lali dan juga Seva Sanggasi. Nah, lalu bagaimana dari segi permainan? Di Persijap sendiri saat ini dilatih oleh seorang Mario Lemos, pelatih asal Portugal, masih muda, 39 tahun. Yang otomatis namanya pelatih muda itu kalau main bola senangnya ya harus nyerang kan. Tapi lantaran si Mario Lemos ini tuh asal Portugal, otomatis ya penyerangan atau gaya mainnya itu pasti mengandalkan dari serangan sisi sayap. Makanya wajar Lemos ini di Persijap ini numpukin winger, total itu ada 6, 2 dari asing Yakubu dan Franca. Sementara ada lokal itu ada David Lali, Indra Arya, Adrian, juga ada Randy Saipudin, ada juga Patrick Kalon. Jadi secara garis besar sebenarnya permainan Persijap ini tuh sudah ketahuan juga sih, akan mengandalkan serangan dari sisi sayap, menyerangan dari sisi sayap, cutback, atau mengandalkan pola 1-2 ya, dan juga umpan-umpan crossing. Cuma memang kelemahan formasi seperti ini adalah ada di sisi pertahanan. Ketika winger-winger Persijap ini keasikan naik, otomatis ketika diserang oleh serangan balik lawan, lini belakang ya akan kosong. Dan ini pun kejadian ya saat lawan PSM Makassar kemarin. Bagaimana dengan Persib Bandung? Soal pola permainan, kami pribadi belum bisa nebak loh ya. Sebab 2 laga yang dijalani Persib di Liga dan ACL 2, meskipun pakai pemain yang hampir sama, tapi pola permainannya beda. Di Liga itu, Persib itu mengandalkan serangan dari sisi sayap dengan mengandalkan atau menaikkan ya Frans Putros dan Kakang Rudianto agar lebih aktif. Sementara di ACL ini justru berbeda. Persib lebih mengandalkan kekuatan di lini tengah ya, menumpuk gelandang dan juga andalkan umpan terobosan serta long ball. Kalau bicara soal kelemahan, Persib ya tetap sama kelemahannya di 2 laga kemarin ya, yakni soal chemistry,
fisik dan juga finishing. Apalagi Persib baru saja main di ACL 2 yang otomatis para pemain Persib ini masih kelelahan. Ditambah beberapa pemain justru kabarnya usai lawan Manila Diger kemarin agak sedikit kecapean dan juga cedera ringan seperti Febri, Sadil, Berguino, dan Luciano. Nah, buat Adam Zibek sendiri kami no comment lo ya, dan nggak tahu statusnya. Jadi kami nggak masukin dia deh ke dalam starting line up dulu ya. Jadi secara garis besar sebenarnya dua tim ini tuh full tim ya. Cuman dari kondisi fitness mungkin Persijap lebih fit ya dibandingkan Persib Bandung karena istirahatnya lebih lama dibandingkan Persib. Apalagi para pemain Persijap ini kabarnya tuh sangat bersemangat nih buat ngadapin Persib. Ya iyalah, siapa juga yang nggak butuh sama duit cuy. Siap-siap aja bonus yang gede kalau bisa ngalahin Persib. Jadi kemungkinan inilah susunan pemain kedua kesebelasan. Di kubu Persijap Jepara, kiper itu kemungkinan akan ditempati oleh Rodrigo Mora. Duet center back masih ditempati oleh Diego Brito dan juga Douglas Cruz. Back kiri itu Franz Rikat Sokoy, sementara back kanan kemungkinan ditempati oleh Rahmat Hidayat. Trio lini tengah ini masih ditempati oleh Elvis Saki, Wahyudi Hamisi, dan juga Alexis Gomis. Sementara sisi sayap ditempati oleh Carlos Franca dan juga Indra Arya, dan ujung tombak yang akan ditempati oleh Sudi Abdallah. Sementara bagi Persib, kiper itu kemungkinan masih akan memakai Teja Paku Alam. Duet center back pun masih sama, Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Bek kiri Frans Putros dan bek kanan Kakang Rudianto. Duet jangkar pun sama, Maklok dan Luciano Guaicochea. Sisi sayap pun sama, Beckham Putra dan Berguinho. Sementara lini serang pun William Barros tetap akan ditopang oleh William Marsilio. Laga Persijap Jepara kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 11 Agustus 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi jelang laga pekan kedua BRI Super League 2025-2026 antara tuan rumah Persijap Jepara kontra Persib Bandung yang akan disiarkan nanti di Stadion Bumi Kartini, Jepara ya. Jalannya laga kali ini juga kita akan seperti biasa bahas atau bedah nanti di usai laga di segmen fakta di balik laga. Makanya jangan pindah-pindah channel dan stay tune terus di channel ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banget yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar dan juga di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, bravo Indonesia, dan kami kembali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga saja Indonesia kembali sembuh ya dari sakitnya sekarang ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.